Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan memulai pembelajaran di materi interaksi sosial ya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu menurut keyakinan masing-masing. Silahkan dipimpin oleh ketua kelas. Kalian sudah berdoa, Ibu akan men-share screen dulu nih PowerPoint-nya. Nah, sebelum kita mulai, Ibu mau memastikan dulu nih siapa saja yang sudah ada di room ini ya. Tadi belum sempat Ibu absen. Akmal Faris Hadir, Bu. Oke. Fahrul Azizi Hadir. hadir. Muhammad Nasrullah Hadir, Bu. hadir. Muhammad Rahadian, Hadir. Naufal Al-Faid, Hadir, Bu. Nur Devi, Hadir, Bu. Pasha Dwiki, Hadir, Bu. Rofifah Aisyah, Hadir, Bu. Sofiana, Hadir, Bu. Sophie Restia, Hadir, Bu. dan Tina Amelia. Hadir, Bu. Oke, kita akan mulai membahas mengenai materi bentuk-bentuk interaksi sosial. Ya, ini tujuan dari pembelajaran kita di pertemuan hari ini. Nanti di sini kalian mengidentifikasi bentuk-bentuk interaksi asosiatif dan juga disosiatif. Kemudian memberikan contoh mengenai bentuk-bentuk interaksi asosiatif dan juga disosiatif, serta dapat mengkomunikasikan hasil analisis dari bentuk-bentuk asosiatif dan disosiatif dalam bentuk poster ya. Nah, masih ingat minggu lalu kita belajar apa ya? Pengertian interaksi ya. Dari dua gambar ini silahkan kalian amati dulu. Kira-kira siapa yang akan memberikan argumen atau tanggapan? Silahkan. Kalau gambar yang Siapa ini? Rosifa, Bu. Oh, Rosifa. Ya, silakan Rosifa. Dari kedua gambar tersebut itu saling memiliki interaksi, namun terdapat perbedaan di antara gambar pertama itu mungkin itu gotong royong ya, Bu. Itu termasuk interaksi juga, namun diartikan sebagai interaksi asosiatif, dan gambar yang kedua itu bisa diartikan sebagai interaksi disosiatif. Oke. Jadi sama-sama merupakan interaksi ya. Nah, tapi beda bentuknya karena yang satu betul ini suatu kegiatan gotong royong membangun rumah. Nah, kemudian di gambar yang kedua ini sama-sama proses interaksi juga, tetapi bagian dari interaksi yang disosiatif. Oke, lanjut ya. Jadi sebelum kita diskusi, nah ini sedikit pengantar dulu bahwa bentuk-bentuk interaksi itu ada dua jenis ya, ada asosiatif, ada juga disosiatif. Kalau asosiatif proses yang mengarah kepada integrasi atau kerjasama, sedangkan sebaliknya kalau interaksi disosiatif itu suatu interaksi yang mengarah kepada konflik. Baik, kita akan mulai diskusi kelas ya. Nanti diskusi kelasnya kita menggunakan room di chat WhatsApp group. Nanti ketua kelas tolong mengkondisikan untuk kegiatan diskusinya. Silahkan masuk ke WhatsApp group ya, di grup diskusi kelas ya, untuk masing-masing kelompok memaparkan hasil sedikit dari hasil diskusi kemarin. Kemudian kendala dan kesulitan bisa kalian diskusikan di chat tersebut ya.
diskusi di room chat ya. Mungkin kalian masing-masing kelompok sudah menyampaikan hasil dari diskusi dengan kelompoknya masing-masing, mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Silahkan, saya persilahkan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rosifa Isaldarika, selaku moderator dari kelompok 1. Dan kelompok kami beranggotakan Muhammad Fahrul Azizi selaku notulen, serta Sophie Restia selaku pemateri. Materi kami kali ini adalah interaksi asosiatif, serta penjelasan dari kerjasama dan akomodasi. Dan mengenai materi presentasi kami akan dijelaskan oleh teman saya, Sophie Restia, selaku pemateri. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Langsung saja, materi yang akan kita sampaikan adalah interaksi sosial asosiatif. Bisa dilihat. Pada kesempatan kali ini, kelompok 1 akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk kerjasama dan akomodasi. Yang pertama, kerjasama. Apa sih yang dimaksud kerjasama itu? Kerjasama adalah usaha bersama antar individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Nah, bentuk-bentuk kerjasama ada 5. Yang pertama ada kerukunan, koalisi, kooptasi, tawar-menawar, dan kemitraan. Selanjutnya akomodasi. Apa sih akomodasi itu? Akomodasi adalah upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu pertikaian atau konflik oleh pihak-pihak yang bertikai. Perlu diketahui bahwa akomodasi pun punya beberapa bentuk, yaitu kompromi, konsiliasi, arbitrasi, mediasi, dan adjudikasi. Cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sesi tanya jawab dipersilakan. Untuk pertanyaan akan dicatat oleh notulen kami, Muhammad Fahrul Azizi. Saya dari kelompok 4 ingin menanyakan bagaimana interaksi sosial asosiatif bisa terjadi. Terima kasih sebelumnya atas kelompok 4 yang sudah memberikan pertanyaan yang sangat tersebut. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Interaksi sosial asosiatif bisa terjadi karena interaksi adalah hal yang selalu berkaitan dengan manusia, apalagi manusia sosial yang kita ketahui manusia tidak dapat hidup sendiri dan pastinya butuh sekali interaksi asosiatif, yang dimana dikatakan sebagai interaksi asosiatif apabila interaksi yang terjadi bersifat positif. Seperti itu. Bagaimana, Noval? Iya, Bu. Paham. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan applause untuk kelompok 1 ya. Sangat bagus tadi ya, sangat baik paparan dari kelompok 1, Sophie. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari poster yang sudah dibuat oleh kelompok 2. Silahkan kelompok 2 dipersiapkan untuk presentasi hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi dari kelompok kami akan disampaikan oleh Muhammad Nasrullah dan berdiri sebagai notulen. Untuk Muhammad Nasrullah dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nasrullah sebagai pemateri kelompok 3 akan menjelaskan tentang interaksi disosiatif, persaingan, dan juga kontravensi. Yang pertama di sini pengertian dari interaksi disosiatif itu sendiri merupakan interaksi disosiatif merupakan bentuk interaksi sosial yang lebih mengarah kepada konflik dan perpecahan, baik individu maupun kelompok. Dan di sini ada beberapa proses sosial disosiatif. Yang pertama persaingan, yang kedua kontravensi, yang ketiga pertikaian, dan yang keempat ada konflik. Cukup sekian dari materi dari kelompok 3. Kelompok 2 ingin bertanya. Boleh, silakan.
sebutkan apa contoh kontravensi dan jelaskan apa penyebabnya. Terima kasih. Contohnya seperti demo, terus debat, terus kontroversi sendiri bisa terjadi karena adanya orang yang tidak menerima kebijakan tersebut atau perbedaan pendapat. Seperti yang kita ketahui, kontroversi sering disebut juga pertikaian atau perselisihan. Namun, apakah ada cara untuk mengatasi kontroversi tersebut? Baik, saya akan menjawab. Mungkin cara untuk mengatasi kontroversi itu sendiri yang pertama mungkin meningkatkan toleransi. Selanjutnya memperkuat persatuan. Yang ketiga menghormati perbedaan. Terus mungkin yang selanjutnya menerima kritik dari orang lain. Namun kan di sini kan kita misalnya kita kan hidup bersosial nih. Namun kan nggak semua kita tuh ada satu sudut pandang. Pasti ada sudut pandang dari masing-masing sisi kan. Nah itu pasti muncul kontroversi tersebut kan. Tidak semua orang mau untuk menerima pendapat orang lain. Itu karena kan manusia memiliki hak untuk berpendapat. Itu bagaimana cara mengatasi kontroversi itu di saat orang-orang berbicara kalau dia itu punya hak untuk berpendapat. Ada perbedaan pendapat, mungkin kita bisa melakukan bermusyawarah. Ya, musyawarah atau kompromi. Apakah dengan toleransi tadi cukup bisa mengatasi kontroversi atau tidak? Kalau menurut kelompok kami sih cukup, Bu. Karena toleransi kan merupakan saling menghargai, terutama agama lain, jadi tidak menimbulkan perpecahan. Tapi kenyataan yang kita bisa lihat di Indonesia, bahkan baru-baru ini terjadi kontroversi taktis, yaitu intimidasi. Contohnya ini kasus pengintimidasian terhadap satu keluarga yang sedang isolasi mandiri, yang tetangganya malah mengintimidasi keluarga tersebut. Jangan juga gitu, Bu. Mungkin dalam itu dia kurang adanya toleransi. Dia malah mengizinkan bukannya membantu. Kan harus kerjasama membantu yang terkena COVID itu, supaya dia tuh cepat pulih atau ngasih berbagi supaya dia cepat pulih. Malah mengizinkan. Terima kasih. Oke. Bagaimana? Mungkin kalau nanti jawabannya belum memuaskan kelompok 1, bisa kita diskusikan lagi di WhatsApp. Dan untuk mengakhiri diskusi kita, mari kita sama-sama menyimpulkan dari materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sekarang ini, yaitu tentang bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif dan disosiatif. Bahwa kita sudah mengetahui ada 2 jenis dari bentuk interaksi sosial asosiatif, interaksi sosial, yaitu asosiatif dan disosiatif. Asosiatif itu mengarah kepada kerjasama atau hal-hal yang sifatnya positif. Kemudian disosiatif itu mengarah kepada interaksi yang sifatnya negatif. Oke, nanti untuk kuisnya mungkin setelah Vicon ini selesai, nanti Ibu akan kirimkan untuk link kuisnya di Quizizz. Pembelajaran kita sudah sampai di penghujungnya. Nanti untuk tugas-tugasnya LKPD-nya Ibu kirimkan lagi di Google Classroom untuk kalian kerjakan tugas-tugas di rumah ya, secara individu ya untuk tugasnya. Nah, mari kita merefleksikan ya dari apa yang sudah kita laksanakan dari pembelajaran ini. Setelah saya mempelajari interaksi, saya dapat memahami interaksi asosiatif dan disosiatif sehingga dapat menjalin dan mempererat hubungan khusus bersama individu lain dan dapat menghindari konflik, pertengkaran, atau pertikaian, yaitu dengan cara mencari solusi dari masalah tersebut secara bersama-sama. Ya, semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Kita akhiri pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.